38 Murid Syekh Siti Jenar. Naskah Negara Kereta Bumi, Sarga 3077, menyebutkan bahwa Abdul Jalil sewaktu dewasa pergi menuntut ilmu ke Persia dan tinggal di Baghdad selama 17 tahun. Ia berguru kepada seorang Yahudi yang menyamar Islam. Dan menguasai berbagai jenis ilmu pengetahuan agama. Menurut cerita tutur di kalangan penganut tarekat Akmaliyah, orang Syiah Muntadar itu bernama Abdul Malik al-Baghdadi dan kelak menjadi mertua Syekh Lemah Abang. Rupanya, selama menuntut ilmu di Baghdad, Abdul Jalil lebih berminat mendalami ilmu tasawuf, sehingga ia sangat mendalam penguasaannya atas ilmu tersebut. Bahkan karena kesukaannya pada ilmu tasawuf tersebut, ia berguru pada Syekh Ahmad yang menganut aliran tarekat Akmaliyah yang jalur silsilahnya sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq Ra. Silsilah tarekat Akmaliyah yang diperoleh Syekh Datuk Abdul Jalil dari Syekh Ahmad Baghdadi. Selain menganut tarekat Akmaliyah, Syekh Lemah Abang juga menganut tarekat Syatariyah yang diperoleh dari saudara sepupunya, yang juga guru ruhaninya, Syekh Datuk Kahfi. Pergumulan menguasai berbagai disiplin keilmuan di Baghdad yang dewasa itu merupakan pusat peradaban, telah menjadikan pandangan-pandangan Syekh Datuk Jalil berbeda dari kelaziman. Ilmu tasawuf yang berdiri tegak di atas fenomena pengetahuan intuitif yang bersumber dari kalbu, oleh Syekh Datuk Abdul Jalil diformulasikan sedemikian rupa dengan ilmu filsafat dan mantik, logika. Sehingga, ajarannya menimbulkan ketidaklaziman dalam pengembangan ilmu tasawuf, yang merupakan pengetahuan intuitif, yang bersifat rahasia, yang serta-merta berubah menjadi ilmu, yang terbuka untuk dijadikan bahasan filosofis. Sebab, Syekh Datuk Abdul Jalil beranggapan bahwa upra rasional tidak harus dijabarkan dengan sistem isyarat, kode, yang bersifat mistis dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara masuk akal. Sebaliknya, pengetahuan gnostik harus bisa dijelaskan secara rasional yang bisa diterima akal. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Ketika Demak masih sibuk dalam penaklukan, ajaran Syekh Siti Jenar lebih bisa diterima oleh raja-raja Jawa yang telah memeluk agama Islam. Diceritakan dalam Babat Jaka Tingkir bahwa ada 40 orang tokoh yang berguru kepada Syekh Siti Jenar. 1. Ki Ageng Banyubiru. 2. Ki Ageng Getas Aji. 3. Ki Ageng Balak. 4. Ki Ageng Butuh. 5. Ki Ageng Ngerang. 6. Ki Ageng Jati. 7. Ki Ageng Watalunan. 8. Ki Ageng Pringapus. 9. Kiai Ageng Nganggas. 10. Ki Ageng Ngamba. 11. Ki Ageng Babadan. 12. Ki Ageng Wanantara. 13. Ki Ageng Majasta.
14. Ki Ageng Baya, 15. Ki Ageng Baki, 16. Ki Ageng Tembalang, 17. Ki Ageng Karenggayam, 18. Ki Ageng Ngargaloka, 19. Ki Ageng Kayu Puring, 20. Ki Ageng Selandaka, 21. Ki Ageng Purwasada, 22. Kebo Kangan, 23. Kiai Ageng Kebonalas, 24. Ki Ageng Waturante, 25. Kiai Ageng Taruntum, 26. Kiai Ageng Pataruman, 27. Kiai Ageng Purna, 28. Kiai Ageng Gugulu, 29. Kiai Ageng Gunung Pragota, 30. Kiai Ageng Ngadibaya, 31. Kiai Ageng Karungrungan, 32. Kiai Jatingali, 33. Kiai Ageng Wandadi, 34. Kiai Ageng Tambangan, 35. Kiai Ageng Ngampuhan, 36. Kiai Ageng Bangsri, 37. Kiai Ageng Pengging, 38. Ki Ageng Tingkir,